Ahli Aldi, Anda persilahkan untuk setoran ya. 5 kosakata yang baru. Tafadhol. Samaun, langit. Ya. Boleh. Yabani, Jepang. Apa? Yabani. Al-Yabani. Yabani. Ya, Jepang. Terus lanjut. Swiss. Swiss. Naam. Al-Fallahu, petani. Fallahun atau al-fallahu? Falahun. Tambah alif lam ya. Al-Falahun, seorang petani. Naam. Lanjut. Bakaratun. Tunggu lagi. Udah kemarin Bakarah. Apa lagi sudah? Sanawiyatun. Ya, akhi, SMA ya? Ya. Sanawiyah. Ya. SMA. Udah, akhi, 5. Udah. Terus Mas Dwi Saputra. Hulwun, manis. Daftarun, buku tulis. Ghaniyun, kaya. Faqirun, miskin. Dukkanun, toko. Udah lagi? Udah. Baik. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Kita kerjain PR dulu ya. Untuk Mas Aldi sudah dikerjakan atau belum? Dalam bentuk hafalan mungkin? Untuk hafalan, akhi. Ya, nggak apa-apa. Kalau bisa nanti besok atau lusa kirimkan ke grup ya tulisannya ya. Karena pengen tahu apakah antum paham atau tidak tentang tasrif ya. Baik, tafadhol. Kolamun ya, akhi. Ya, kolamun aja. Kolamun. Kolahuma. Loh. Jadi urutkan. Ya mudah, akhi. Oh, astagfirullah. Apa ini? Huwa. Qalamuhu. Huma. Qalamuhuma. Hum. Qalamuhum. Iya. Qalamuha. Huma. Qalamuhuma. Iya. Qalamu. Iya, huma. Hunna. Qalamuhunna. Anta. Qalamuka. Antuma. Qalamukuma. Antum. Qalamukum. Anti. Qalamuki. Antuma. Qalamukuma. Antunna. Qalamukunna. Betul, akhi? Naam. Yahfi barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Bagus, alhamdulillah, tinggal sering-sering dihafalkan dan juga sering dihafal
harus dipahami. Eh, Mungkin Anda mau tanya ke antum, artinya kola muka apa artinya? Eh, apa kolam pena kamu? Pena kamu. Kalau kola muhunna, Kalau kamu lebih dari 3 orang ya? ya apa? Artinya apa? Kola muhunna. Oh, pena mereka Mereka siapa? Laki atau perempuan? laki-laki. Yakin? Kolam mukunna perempuan ya, Ki? Kola mukunna, Eh, hunna. apa tadi? Kola muhunna. Kolam muhunna. Hunna. Mereka laki-laki atau mereka perempuan? Perempuan ya, Ki? Perempuan. Apa artinya kola muhunna? Pena pena mereka perempuan. Perempuan. Bukan laki-laki. Bukan ya? Yakin? Yakin, insyaallah. Insya Allah. Kok insya Allah? Harus yakin dong. Yakin. Yakin. Kalau fika wa asanul ilaik. Sering digunakan ya, dipahami ya, Ahi. Sudah bagus Ya. kok. Mas Dwi Saputra, tafadhol. Huwa qalamuhu. Huma qalamuhuma. Hum qalamuhum. Hiya qalamuha. Huma qalamuhuma. Hunna qalamuhunna. Anta qalamuka. Antum qalamukum. Oke. Apa lagi? Ulangi lagi. Anta qalamuka. Antuma qalamukuma. Antum qalamukum. Anti qalamuki. Antuma qalamukuma. Antunna qalamukunna. Hafal makan ya. Ya, Ki? Lanjut, Ki. Oh, oke. Alhamdulillah. Barakallahu fika wa asanul ilaik. Mas Dwi Saputra, anak tanya, kola muha itu apa artinya? Pena dia perempuan. Kalau kola mukuma, Qalamukuma ada dua, antara pena mereka berdua perempuan dan pena mereka berdua laki-laki. kola mukuma, yakin mereka Yakin. atau kola mukuma artinya itu adalah pulpen kalian berdua. Kalau kola muhuma baru pulpen mereka berdua. Paham tak? Mas Dwi Saputra? Gimana tadi lagi? Kola mukuma artinya pulpen Ya. kalian berdua. Hmm. Kola muhuma artinya pulpen mereka berdua. Al-jismunya itu untuk siapa? Gendernya itu untuk lil muannas au lil muzakkar. Oke. Fahim tuh? Fahim tak? Paham tuh. Fahim tuh. Kalau fika wa ahsanallahu ilaika. Baik. Tugas selanjutnya setelah antum hafal, tulis ya. Terus kemudian nanti antum kirim di grup WA. Nanti ana lihat apakah antum sudah paham atau belum dalam menulisnya. Menggunakan kata apa? Kolamun saja. Ya. Boleh nambah, boleh. Terserah antum. Karena
tidak memaksa, tapi yang jelas kewajiban antum adalah membuat satu kata menjadi 14 tasrif ya. Nanti ditambah sama ana dan nahnu. Ana dan nahnu insya Allah lebih mudah ya. Baik. Sekarang ana mulai ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat? Belum. Sekarang udah terlihat? Belum. Oh, belum. Di layar ini belum terlihat? Oh iya sih. Belum ana share screen afwan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Perhatikan. Ya. Tasrif isim untuk kata ganti orang kedua, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah mukhotob lil mukhotobin, mukhotob ya, mukhotob, orang yang sedang berbicara, atau orang yang sedang diajak berbicara, itu arti kata ganti orang kedua, atau dalam bahasa Arab adalah mukhotob. Bagaimana cara penulisannya? Perhatikan, ketika Ana mempunyai kata kolamun ya, kolamun ditambah dengan anta, maka cukup ya, cukup ditambah kata huruf kaf setelah huruf akhir, ya istilahnya ini cukup ditambah huruf kaf pada akhir kata, dan akhir kata ini harokatnya adalah dhammah. Jadi ini pertama dihapus ya, setelah itu ini berubah menjadi kaf. Nah, kemudian disambung ya, disambung. Setelah itu menjadi kolamuka, kolamuka, kolamuka. Kemudian ketika kolamun bertemu dengan antuma ya, antuma antuma, kalau ada tulisannya yang salah tolong dikoreksi ya. Nah, kolamun bertemu dengan antuma, maka harokat domah hilang menjadi domah, kemudian ini berubah menjadi kaf disambung dengan mim dengan ada mat alifnya. Nah, kemudian ini disambung, maka jadinya apa ikhwan? Qalamukuma. Qalamukuma, qalamukuma. Nah, terus kemudian ketika bertemu dengan
qalamun bertemu dengan huruf antum, bagaimana cara menulisnya? Nah, pertama sama, domahnya dihilangkan, kemudian antumnya menjadi huruf kaf, kemudian mimnya dalam bentuk bentuk sukun ya, disukun, atau dalam bahasa nahwunya dijazmkan. Apa itu jazm nanti insya Allah kita akan bahas. Yang penting antum paham dulu ya cara menulisnya. Kemudian ini kita sambung, disambung ya. Setelah ini disambung, ya kemudian jadilah apa, Ikhwan? Qalamukum. Qalamukum. Nah, ini cara penulisannya. Qalamukum. Nah, setelah itu kalau anti seperti apa, Ikhwan? Sama. Ketika qalamun ya. Qalamun bertemu dengan anti, maka ini hilang, domah T-nya hilang, Ikhwan, hilang ya. Kemudian antinya menjadi kaf, tapi dalam bentuk harokatnya kasroh. Kemudian disambung, jadinya apa? Qalamuki. 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 Terus kalau qalamuku mah sama ya. Sekarang ke antunna ya. Ketika qalamun bertemu dengan antun, nah antunna qalamun ditambah antunna, maka apa yang terjadi? Ini dihilangkan ya, kemudian ini menjadi kaf, kemudian jadi nun, di sini ada nun tasydid, unnah, kemudian disambung, jadinya apa, Ikhwan? Qalamukunna. 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 Seperti ini, Ikhwan. Jadi kalau inilah cara penulisan dalam ini ya, dalam tasrif isim untuk kata ganti orang kedua, mukhattab. Jadi ketika qalamun bertemu anta menjadi qalamuka, qalamun bertemu antuma menjadi qalamukuma, kemudian qalamun bertemu dengan antum menjadi qalamukum. Ketika qalamun ketemu anti menjadi qalamuki. Ketika qalamun bertemu dengan antunna maka menjadi qalamukunna. Jadi qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna. Kalau selalu 3 huruf? Nggak harus, bisa jadi ada 4 huruf. Contohnya apa? Baqaratun, baqaratukum, baqaratukuma, baqaratukum, baqaratuki, baqaratukuma, baqaratukunna. Seperti itu. Tinggal banyak-banyak latihan latihan soal dan juga latihan kosakata. Seperti itu, Ikhwan. Ini masih qalamun ini. Biasanya pakai kitabun ya, karena pakai contohnya qalamun. Paham tuh, Ikhwan? Itu.
Ada yang mau ditanyakan sebelum Ana lanjut untuk tasrif? Enggak. Ada yang Untuk yang ana sama nahnu. Nah, ini habis ini ahi. Ini Ana mau jelasin, sabar. Ini Ana mau jelasin ya. Sekarang kita masuk ke terakhir ya. Habis ini kita selesaikan materi kelima ya. Kita hatamkan tasrif isim untuk kata ganti orang ke satu, atau bahasa Arabnya adalah mutakallim. Mutakallim seperti ini. Contoh, apa saja kata gantinya? Kalau orang pertama yang sering kita gunakan apa? Ana, Ana dan nahnu. nahnu. Nah, sekarang langsung saja, mudah kok insya Allah. Ketika kolamun bertemu dengan ana, maka bentuk perubahannya di sini adalah ini pasti hilang ya. Ya, mohon maaf, bukan ini ya, bukan tanda bukan domah, bukan jadi domah lagi. Ini tidak jadi domah ya. Domah tennya dihapus, kemudian dia jadi kasroh, kemudian ananya berubah menjadi sukun. Kemudian disambung. Jadi apa? Kolami. Artinya bulpenku. Kolami. Itu artinya bulpenku. Kalau nahnu itu seperti apa? Ketika kolamun bertemu dengan huruf nahnu, maka cukup mudah saja cara menggantinya. Ya, ini domah teh menjadi domah biasa, kemudian ini menjadi nun dengan ada mat alif setelahnya. Ya, habis itu disambung ya. Disambung menjadi Kolamuna. Udah selesai. Jadi ini dua taskrib yang sudah Ana sampaikan ke antum semua. Silakan antum pelajari dan juga hafalkan, dan juga antum resapi setiap penggunaannya, agar antum nanti ke depan juga tidak akan kaget dengan perubahan-perubahannya. Itu Ikhwan, ada yang mau ditanyakan? Tidak, jelas. Allah. Tidak ada ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Paham ya, Bro? Paham ya? Baik. Sekarang Ana coba contohkan ya, yang contohkan ya. Dari huwa ya. Huwa qalamuhu, huma qalamuhuma, hum qalamuhum, hiya qalamuha, huma qalamuhuma, kunna qalamuhunna, anta qalamuka, antuma qalamukuma, antum qalamukum, anti qalamuki, antuma qalamukuma, antunna qalamukunna, ana qalami, nahnu qalamuna. Coba bareng-bareng. Wahid, Isnain, Salas. Tafadhol.
huwa qalamuhu, huma qalamuhuma, hum hum qalamuhum, qalamuhum, iya ya qalamuha, qalamuha, huma huma qalamuhuma, qalamuhuma, kunna inna qalamuhunna, qalamuhunna, anta anta qalamuka, qalamuka, antuma inna qalamukuma, qalamukuma, antum antum qalamukum, qalamukum, anti di qalamuki, qalamuki, antuma, antuma qalamukuma, antunna antuma, qalamukunna, ana ana qalamuni, qalami, nahnu nahnu qalamuna. qalamuna. Coba sendiri-sendiri, Mas Dwi Saputra. Huwa qalamuhu, huma qalamuhuma, hum qalamuhum, hiya qalamuha, huma qalamuhuma, hunna qalamuhunna, anta qalamuka, antuma qalamukuma, antum qalamukum, anti qalamuki, antuma qalamukuma, antunna qalamukunna, ana qalami, nahnu qalamuna. Oke, Mas Dwi Saputra. Jadi ana akhi. Oh, astagfirullah. Mas Aldi. Oke. Huwa qalamuhu, huma qalamuhuma, hum qalamuhum, hiya qalamuha, huma qalamuhuma, hunna qalamuhunna, anta qalamuka, antuma qalamukuma, antum qalamukum, anti qalamuki, antuma qalamukuma, antunna qalamukunna, Ya, ana qalami, nahnu qalamuna. barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Insya Allah nanti anak share di grup. Udah paham ya untuk domir-domir, silakan antum gunakan menggunakan kosakata yang antum sudah hafal atau yang belum antum hafal di buku, dicoba ditulis, nanti antum bisa merasakan, oh ini cara kolam hukum dan cara menulisnya. Dan semoga dengan sedikit pengenalan ilmu sorof ya, ini sedikit sekali ilmu sorof yang sudah Anda kenalkan. Semoga antum bisa mengaplikasikannya selama mempelajari bahasa Arab. Sekarang dibuka bukunya yang bagi sudah punya buku kitab Durusul Lugah ya, halaman 30. Halaman 30. Sudah dibuka Ikhwan? Sudah. Sudah ya. Oke. Mungkin antum tak bantu dulu ya, karena Ana juga nggak mau menghabiskan banyak waktu juga buat ngetes terus. Antum akan coba Ana kasih arahan, Ana kasih penjelasan. Semoga antum bisa pahami dengan baik. Oke. Kawin jumalan mufidatan bimal'il faragil kawin jumalan mufidatan bimal'il faragi fi mayali. Berarti disuruh apa? Istilah apa ya? Buatlah kalimat mufidatan itu kalimat yang kalimat-kalimat sempurna bifaro pada apa ya, ini ya yang isi apa ya, pada kosok apa titik-titik di bawah ini. Jadi antum disuruh membuat kalimat ini menjadi kalimat sempurna dengan menggunakan kaidah mudhof wa mudhofun ilaihi.
Ana bacakan lagi, kemudian catat ya harokatnya. Kawin jumalan mufidatan bimal il farogi fi mayali bimal il farogi fi mayali. Kawin jumalan mufidatan bimal il farogi fi mayali. Kawin ini artinya apa? Menandakan fi'il amr ya. Jumalan mufidatan ini maf'ul bih, objeknya. Objek itu biasanya selalu pada akhir kata tanda harokatnya pasti dalam bentuk fathah. Dalam bahasa nahwunya kita sebut statusnya dalam keadaan nasab. Ya, dalam keadaan nasab. Ya, biasanya setelah kalimat perintah ya, setelah kalimat perintah pasti kedudukan kata tersebut, kata setelahnya itu dalam keadaan apa ikhwan? Nasab. Artinya nasab itu dalam bentuk fathah. Antum jangan berani bacanya kawin jumalin, itu salah. Kawin jumalun, apalagi seperti itu. Yakinlah bahwasanya setelah fi'il amr pasti pada akhir kata itu pasti dibaca fathah. Oke, dibaca fathah atau dalam keadaan nasab ya, dalam keadaan nasab, karena dalam keadaan nasab itu tidak selalu harokatnya itu fathah. Gimana itu akhir kasid? Nanti masih banyak yang perlu kita pelajari. Yang penting kedudukannya pasti dalam keadaan nasab. Nasab salah satunya dalam bentuk harokatnya fathah. Fahimtum ikhwan? Fahimtum ikhwan? Ada yang mau ditanyakan? Tuh. Tidak ada ya? Oke. Nomor 1, Tafadhol Ahi Dwi Saputra. Nomor 1 lagi. Ya. Babul baiti mughlaqun. Tarjim. Pintu rumah itu tertutup. Mana mubtada'nya? Babul baiti Naam. Khobarnya? mughlaqun. Kenapa kok babul baiti itu mubtada? Ini anak ajari ya kalau ditanya seperti itu ya. Kalau antum mendapat pertanyaan seperti itu, maka antum jawabnya seperti ini biasanya. Karena babul baiti adalah isim makrifat. Ya, isim makrifat yang di awal kalimat gini. Jadi intinya mubtada adalah isim makrifat di awal kalimat. Paham ya maksud ana ya? Jadi babul baiti adalah isim makrifat di awal kalimat. Dan isim makrifat itu terdiri dari 6 macam. Salah satunya adalah al-ismu atau isim yang diidofahkan dalam bentuk kaidah mudhof wal mudhofun ilaihi. Seperti itu kalau sudah menjawab. Jadi kalau Anda tanya kenapa kok babul baiti itu apa? Kedudukannya mubtada? Kalau Anda tanya Isim nakiro. Hah? Nakiro? Ma'rifah. Kenapa? Karena isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Iya sih, tapi Ana harap antum jangan jawab gitu ya. Kalau sama Ustadz harus lengkap. Kalau antum bisa jelasinnya lengkap. Kalau enggak, ya karena isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? Mubtada adalah isim ma'rifah di awal kalimat.
Itu loh. Aman. Tapi paham ya maksud Ana ya. Insyaallah. Insyaallah. Jadi babul baiti itu mubtada, mutlaqon itu khobar. Tanda khobarnya apa? Nah, itu salah satunya adalah isim zohir, mutlaqun. Tidak diawali alif. Tidak ada tanda-tanda eh, kemakrifatannya. Ya, nggak ada ya. Langsung dalam bentuk dhammah tain ya. Itu. Jadi khobar itu kan adalah isim yang menjelaskan mubtada ya, yang menjelaskan mubtada seperti itu. Fahimtah ya ahi Dwi Saputra? Paham tu akhi insyaallah. Insyaallah. Baik. Wakum sani, tafadhol ahi siapa? Ahi Aldi. Aina tabibus sayyarati. Apa? Aina tabibus sayyarati. Yakin? Tarjim. Yakin? Sayyarah mobil kan? Ya. Gimana mobil dokter? Kalau as-sayyaratu tabibi maksud as-sayyaratu tabibi. Nah, perhatikan ini. Seperti ini. Saya rotut tabibi. Bisa ini anak terima ini. Saya rotut tabibi. Ya, anak bisa terima. Artinya apa Ikhwan? Saya rotut tabibi. Mobil seorang dokter. Mobilnya seorang dokter. Kalau tabibus sayyarati apa ya artinya ya? Apa? Tobi dok mobilnya apa ya istilahnya? Saya rotut tabibi. Kayak gini, babul baiti, pintunya rumah. Pintunya rumah ya. Babul baiti. Ya, babul baiti, pintunya rumah. Kalau ini kan jadinya dokternya mobil. Kan nggak nyambung kan? Apa maksud Anda? Jadi kalau dalam gramatika bahasa Arab kayak kurang pas aja gitu loh. Saya rotut tabibi. Itu lebih pas itu. Mobilnya seorang dokter. Jadinya aneh ya kalau jadinya apa? At-tabibus sayyarati. Dokternya mobil. Kan nggak nyambung kan? Paham maksud Anda ya? Coba kata yang lain coba. Kalau babu, aina babus sayyarati. Yang lain lah, kan ini babun sudah. Jangan pintu lagi. Kunci apa bahasa Arabnya kunci? Aina miftahus sayyarati. Nah, enak toh? Miftahus sayyarati. Di mana kuncinya mobil tersebut? Nah, seperti itu. Fahim tuh Iwa? Oke, Mas Dwi Saputra, Hukum Salis. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Insyaallah mudah ya. At-Tarjim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Allah.
Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam nggak apa-apa sudah, semoga Allah merahmati itu dan memberkahi. Rasulullah ini artinya apa? Kan. Apa? Utusan. Utusan Allah boleh, atau Rasulnya Allah lah, utusannya Allah ya. Oke, baik. Kemudian lanjut wakumrobi Mas Aldi. Baitut tabibi ba'idun. Masya Allah. Baik. Baitut tabibi ba'idun artinya Rumah dokter, rumah seorang dokter jauh. Masya Allah. Baik. Tafadol Mas Dwi Saputra. Ya, akhi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an kitab Allah. Kitabullahi. Al-Quran adalah kitab Allah. Baik. Lanjut. Hukum sadis. Khadijatu Khadijatu. Khadijatu ukhtu ya, ukhtu Hamidin. Boleh ukhtu. Ukhtu. Boleh ukhtu Hamidin. Boleh saudara perempuannya Hamidin. Boleh. Oke. Terus lanjut. Ana ibnul mudarrisi. Saya anak laki-lakinya guru. Guru itu. Ibnu Mudarris. Mudarrisi. Baik, lanjut hukum samin. Qalam qalamu 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 talibi maksurun. Qalamut. Talibi maksurun. Naam. Lanjut. Terjemah. Ya, terjem. Pena seorang pelajar patah. Oke, baik. Lanjut. Babul baitu maftuhun. Hah? Babul baitu maftuhun. Yakin? Yakin. Khoto. Ulang lagi. Babul baiti maftuhun. Tadi baitu, sekarang baiti yang benar yang mana ini? Baiti. Yakin nggak baitu? Baitu tadi khoto. Kenapa khoto? Nggak tahu sih. Lu kok nggak tahu? Antum kan nggak, maksudnya kenapa kok antum pakai baiti itu kenapa? Jadi yang pakai itu salah. Jadi Salah. saya coba pakai ti. Kenapa pakai ti? Karena itu apa tuh namanya? Mudhaf nilai? Mana mudofnya? Babu. Mudof nilainya Al-baiti. al-baiti. Nah, hati-hati ya. Oke, 20 terakhir. Kharajal mudarrisu kharajal mudarrisu min
Min. Wah, lupa pula. Ruangan bahasa Arabnya apa? Iya, ruangan apa? Oh, Ghurfatu. ghurfatu apa? Masya Allah. Rojal darisu minal ghurfatu minal ghurfatul mudiri. Ghurfatu mudiri, yakin? Yakin Ghurfatu. Yakin Ghurfatu. Minal ghurfati mudiri. Loh, kok Ghurfati? Yang benar yang mana? Ghurfatu atau Ghurfati? Yang benar yang mana? Ana bingung ini. Ghurfati atau Ghurfatu? Ghurfatu. Kenapa kok Ghurfatu? Karena mudah. Kos, mudhofun ilaihiyya. Al-mudiri. Oke. Ana tanya ya ke Mas Dwi Saputra, Mas, bener nggak yang dibilang Mas Aldi kalau bacanya Ghurfatul Mudiri? Khoto. Yang bener apa? Ghurfatil mudiri. Kenapa kok dibaca Ghurfati? Ada huruf jar. Naam, hati-hati Mas Aldi. Min itu adalah huruf jar. Apabila suatu kata diawali dengan harfun jar, maka kata setelahnya akan menjadi majrur atau dalam bentuk kasroh ya. Nah, Ghurfati ini adalah mudhof dalam keadaan majrur. Kenapa dalam keadaan majrur? Karena diawali dengan huruf jar. Sedangkan al-mudiri itu dalam keadaan kasroh karena sejak awal sudah dalam bentuk mudhofun ilaihi, diakibatkan karena kemasukan suatu isim yang disandarkan atau diidofahkan. Dari siapa? Dari Ghurfatunya. Nah, Ghurfatu kan jadi Ghurfati karena ada hurufun jar di awal kata. Fahimta ya akhi Aldi? Nah, Ya gini deh, Ikhwan, kalau guru gue cuma jawab pertanyaan anak SD pun bisa. Itu kata Ustadz Syakub itu. Sohi nggak? Setuju nggak? Soalnya ya tinggal antum jawab kan bisa sebenarnya ya. Nah, makanya dari itu Ana harapkan antum bisa meningkatkan skill lagi lebih lanjut. Selain antum bisa menjawab, antum bisa mengidentifikasi atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah analysis grammatic of language itu dalam bahasa Inggris. Bahasa Arabnya apa? I'rab. I'rab. Seperti itu. I'rab itu contohnya yang tadi Anda tanyakan pas awal-awal ke Mas Dwi Saputra. Babul baiti itu sebagai mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu sebagai subjek, ya. Mughlaqon itu sebagai apa? Khobar. Nah, berarti khobar ini dalam bentuk dalam bahasa Indonesia adalah predikat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? tidak. Paham? Insyaallah paham. Paham ya? Baik. Ana hapus semua. Nah, kemudian nomor 6. Ana bacakan saja. Tulis. Sohihut tarkibatit taliyata. Sohihut tarkibatit taliyata. Sohihut
takibati taliyata. Kenapa dibacanya ini kasroh? Nanti ini hubungannya dengan bentuk jamak muannas salim. Nanti belum antum pelajari ya. Tapi antum tulis aja dulu sohihut takibati taliyata. Semuanya dalam keadaan statusnya dalam keadaan nasab ya. Sohi ini artinya apa? Benarkan dalam bentuk perintah, kata perintah, yaitu fiil amr ya. At-takibati itu susunan-susunan bentuk jamak. Ini jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Nanti kita akan bahas, bukan sekarang ya. Takibati at-taliyata susunan kata berikut ini gitu loh. Dan ini semuanya dalam bentuk semuanya dalam statusnya dalam bentuk keadaannya adalah nasab. Oke. Lanjut Ikhwan. Mas Dwi Saputra. Ya, oke. Baca. Yang al-qalamu itu oke. Iya. Baca. Al-qalamut talibi. Yang benar gimana? Yang benarnya qalamut talibi. Qalamut talibi. Nah, kalau bentuk seperti ini ya bentuk seperti ini apabila ada alif lam dan alif lam, biasanya ini kaidahnya termasuk dalam bentuk naat wal man'ut. Pernah anak jelasin nggak sebelumnya? Naat? Belum ya? Belum anak jelasin ya naat wal man'ut ya? Belum. Oh belum ya? Ya sudah, nanti aja kalau begitu ya. Sekarang mudah-mudah mulai. Baik. Nomor 2, Mas Dwi Saputra. Ana akhi. Oh, Mas Aldi ya? Tafadhol. Babus sayyarati. Yang betul ya akhi. Oh, babus sayyarati. Babus as-sayyarati. As-sayyarati. Naam. Lanjut, Mas Dwi Saputra. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin ya. Ini Rasulullahi. Rasulullahi. Terus Dwi. Nah, oke. Ismul waladi. ismul waladi. Artinya Nama anak laki-laki itu. ismul waladi. Ismul waladi. Terus Ibnul mudarrisi. ibnul mudarrisi. Ibnu al-mudarrisi. Nah, oke. Sekarang nomor 7 ya. Coba baca. Mas Aldi. Muhammadun
Ya Muhammadu. Khalidun. Ya Khalidu. Ustazu. Ya Ustazu. Ustazun. Ya Ustazu. Waladu. Ya waladun. Nah, materi ini ketika kita sebut sebagai huruf ya-nya ini adalah huruf nahi. Ya, huruf nahi. Nanti kalau ana salah mohon koreksi ya. Intinya dalam bahasa Indonesia itu panggilan ya, huruf nahi atau nahi apa ya. Tapi insya Allah huruf nahi insya Allah. Seingat ana. Nanti ana cek lagi kalau salah nanti ana sampaikan di minggu depan. Huruf nahi. Tapi pada intinya itu panggilan ya. Huruf nahi ini fungsinya sebagai panggilan. Wahai. Ketika ada huruf nahi di sebelum kata ya, di awal kata ya, maka kata setelahnya tidak boleh dibaca dalam bentuk tanwin, berarti haram. Jadi tidak boleh bacanya ya Muhammadun. Harusnya ya Muhammadu, ya Khalidu, ya Ustazu, ya Walidu. Seperti itu. Fungsi huruf nahi seperti itu. Paham tuh Ikhwan? Itu. Oke. Nah, hapus. Baca coba, Mas Aldi. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Masya Allah, lancar ya sudah. Iqra waktu ma'adabti awahiril kalimati. Tarjim. Baca dan tulis Hmm. bersama Beri tandanya ya, bersama tandanya. Dokti itu tanda akhir kata. Dikasih tandanya. Harokatnya itu loh, dokti itu tanda gitu loh. beserta harokatnya Ada di awal dan akhir kalimat. di akhir kalimat, kok di awal sih? Mana awal? Di akhir kata ya. Iya. Kalau kata itu al-kalimati, kata-kata ya itu. Kalau kalimat itu jumlatun. Jumlatun. Oke. Baca ahi. Ya Aliyu. Ya Abbasu. Oke, stop. Lanjut, Mas Dwi Saputra. Syekhun. Hah? Apa nih bacanya? Syekhun. Ya Syekh. Ya Syekhul. Oh. Syekhun. Ya Syekhun. Loh, ayo ingat. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Kenapa dibaca ya Syekhu? Karena ada huruf Huruf iyanya. huruf ya-nya, huruf nahi ya. Itu. Ya rojulu. Oke. Ya sirun. Yasirun. Ya, Yasir, betul. Terus? Ya Ammaru. Oke. Dukturun. Ya dukturu. Masya Allah. Barakallahu fikum wa ahsanu ilaikum. Berarti kalau misalnya ada ya berarti tidak perlu ditanwin ya? Tidak, ya haram hukumnya ditanwin. Karena huruf nahi. Nanti Anda cek lagi ya, benar ya penyebutan huruf nahi ya. Tapi pada intinya itu panggilan itu dalam bahasa Indonesia itu. Artinya wahai. Nama panggilan. Nanti Anda cek lagi ya, apa benar atau enggak ya. Oke, ini baca ya. Iqra
Ana baca ya. Terus antum tulis ya harokatnya ya. Iqra. Iqra misalal lati summa kawin as'ilatan mislahu musyiron ila su ila surit taliyati ila surit taliyati. Ya, jadi intinya baca eh, con- Ya. contoh berikut ini, kemudian buatlah pertanyaan-pertanyaan seperti contoh yang sudah diberikan, kemudian surat ya. Jadi inti dari soal ini kita disuruh untuk membuat kalimat pertanyaan seperti yang contoh pertama ini. Kitabu man haza. Kitabu man haza, seperti itu. Oke. Mas Dwi Saputra. Ya, oke. Qalamu man hadza. Oke, qalamu man haza. Terus lanjut Mas Dwi Saputra. Ana akhi. Afwan ya, ana ya Mas. Baitu man hadza Baitu man haza. wa qamisu man hadza. Baitu man haza. Man haza. Man haza. Oke. Sekarang kalau anak tanya, ini kenapa dibacanya kitabu? Kenapa nggak dibaca kitabun? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan anak sebelum anak jelaskan atau anak sharing? Mudhafun ilaihnya diapakan keman ya akhi. Apa? Kitabunya jadi mudhaf, mannya jadi mudhafun ilaih. Loh, kok gitu? Loh, harusnya berubah dong. Kalau mudhaf ilaihinya kan harusnya berubah menjadi apa? Qalamu man mani. Qalamu mani haza. Harusnya kayak gitu kan? Setuju nggak sama Ana? Kenapa kok dibacanya seperti itu? Kalau antum bilang mudhaf ilaih, kenapa nggak dibacanya qalamu manil haza? Mani haza. Kenapa nggak dibaca kayak gitu? Belum tahu. Langsung jawabannya tidak tahu, Ahi. Gimana nanti antum mau dakwah sama temen, Ahi, ini tidak boleh, Ahi, haram hukumnya. Terus kenapa kok haram? Nggak tahu, Ahi. Lucu nanti. Jangan gitu, Ahi. Harus ada dasarnya. Mas Dwi Saputra, bantu dong Mas Aldi. Mas Dwi Saputra. Sama sih, belum paham, belum tahu juga. Oke. Anda jelaskan bahwasanya qalamu man haza, baitu man haza, bentuk qalamu man itu adalah mudhafun ilaihi. Ya, qalamu adalah mudhaf ya. Qalamu itu mudhaf, man itu adalah mudhafun ilaihi. Tapi dalam bentuknya adalah mabni. Mabni itu artinya, catat ya, kaidah ini, mabni itu artinya tidak mengalami perubahan sama sekali, tidak mengalami perubahan sama sekali. Walaupun
walaupun diawali huruf jar ataupun diberi kaidah mudhof wa mudhofun ilaihi, apabila kita bertemu dengan huruf-huruf mabni, kata-kata yang bersifat mabni, maka dia tidak mengalami perubahan. Nah, ini termasuk mabni gitu. Qalamu man haza, maka kenapa kok dia dibacanya itu man haza, tidak manil haza? Karena man adalah huruf termasuk mabni, yaitu tidak mengalami perubahan. Seperti itu. Paham itu, Ikhwan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, seperti ini loh penjelasannya. Dia itu berdasarkan panduan di usul kitab Lughoh ya. Ya, panduan kitab di usul Lughoh. Man itu tidak berbentuk majhul karena dia berbentuk mabni, yaitu dia tidak mengalami perubahan untuk menunjukkan kedudukan dalam kalimat. Ada bentuk mabni pada kata-kata tertentu dalam bahasa Arab yang tetap tidak berubah, walaupun nanti diawali huruf jar atau nanti diawali dengan fiil amr, dia pasti tidak mengalami perubahan seperti itu. Karena dari itu kita sebut dia dalam bentuk mabni. Fahimtum, Ikhwan? Ada yang mau ditanyakan? Kira ciri-ciri huruf mabni itu apa aja sih? Ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri. Tidak ada ciri-ciri, harus dihafal itu, Apa aja kayaknya? Ya, yang Anda tahu ya, isim isyarah itu mabni. Isim isyarah itu mabni. Ya, isim isyarah itu mabni. Terus huruf istifham itu mabni. Mabni itu tidak mengalami perubahan. Harus banyak hafal, Sabar ya. Ya, kok bisa ciri-ciri. Ana juga nggak tahu kalau ditanya ciri-cirinya apa. Ya, menghafal intinya. Sabar ya. Itu. Nantilah kalau antum banyak latihan, insya Allah sudah terbiasa. Gak apa-apa ya, semangat Ikhwan. Memang kalau menuntut ilmu pasti berat lah seperti ini. Nikmatin aja lah. Nothing tulus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham itu? Mas Dwi Saputra? Insyaallah lagi. Lemes banget ini. Gimana ngajar dua orang ini kayaknya pada loyo-loyo semua. Nih antum nggak masalah nih kalau dua orang doang nih. Rasa semangatnya tuh kendor atau enggak? Anda pengen tahu. Mas Aldi mungkin sama Mas Dwi Saputra ngerasa kendor nggak kalau cuma dua orang ini? Merasa. Hah? Merasa, keluarnya merasa. Kendor ya. Iya sih, efek kalau anaknya sedikit pun ya pasti semangat juga turun. Anda juga nggak masalah sih kalau antum mau ngajak teman lagi itu, tapi dengan catatan dia itu mau istiqomah, mau belajar bahasa Arab gitu loh. Istiqomah belajar bahasa Arab dan juga tidak sering goib gitu loh, hilang-hilangan gitu loh. Iya sih, karena memang sekali lagi banyak tidaknya siswa di kelas itu mempengaruhi semangat belajar antum. Kalau anaknya sedikit kan antum jadi agak gimana gitu. Nah, harapannya sih diajaklah teman-teman yang hilang itu buat ikut lagi gitu loh. Ini anak juga lagi sibuk kan, maksudnya lagi sibuk belum sempet merekap presensi antum gitu loh. Anak itu nggak sempet kontrol lagi gitu loh. Nah, harapannya ya
Antum nanti bisa ajak teman-teman yang mungkin mau belajar bahasa Arab. Ini kan masih awal pertemuan, masih sempat lah buat bisa ikut ini. Dengan catatan mereka mau komitmen mengikuti kelas sampai akhir. Tawarkan aja yang masih belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali ya. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab, jangan ke Ana sudah. Karena mungkin malah jadi gurunya dia kok. Gitu. Maksudnya Ana yang jadi muridnya dia gitu loh. Begitu. Ya nggak apa-apa ya, semoga antum masih bisa diberi kekuatan untuk semangat dalam belajar bahasa Arab ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Udah, Ri. Udah. Tidak ya. Oke, sekarang nomor 9. Siapa yang mau baca? Ana akhi. Tafadhol. Ismun. Ismul waladu Muhammadun. Wasmul bintu Zainabu. Loh. Kok kayak gitu bacanya? Mas, Salah akhi. Ismul waladu. Al-waladu. Ini harusnya ismul Waladu. waladumu. Ismul. Ulang lagi. Ismul waladu Muhammadun. Nah, yakin? Bacanya ismul waladu. Ismul waladi Ya, ismul waladi. Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nah, Zainabu. Artinya? Nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Oke. Lanjut. Ismul Mas Dwi Saputra dulu ya, selesaikan. Nanti antum Ibnun. Ismul mudarrisi Hamidin. Hah? Hamidin? Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Nama guru itu si Hamid. Siapa nama kepala sekolah itu? Ya, boleh. Tafadhol Mas Aldi. Ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati. Arjim. Anak laki-laki Khalid apa nih, bukan mudarisati ya, Lebet. madrasati. Ya, madrasati. Ya. Anak laki-laki Khalidin Nah, di dalam anak laki-laki apa? anak laki-laki Khalidin Oke. Khalid. di dalam sekolah, dan anak laki-laki Hamid di dalam kampus ya. Naam. Lanjut. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Anak laki-laki guru di dalam kelas. Di mana anak laki-laki kepala sekolah? Ma'am, barakallahu fika wa ahsanallahu ilaika. Baik, pada kesempatan ini kita sedang belajar untuk membaca dalam bentuk di bentuk hamzatul wasol ya. Ini Anda bacakan perintahnya. Iqra ma yali mura'iyan
qawaida nutkin hamzatul wasol. Jadi kita baca dengan menggunakan hamzatul wasol. Diwasolkannya. Contoh nomor 1 ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Seperti itu. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Oke, lanjut Mas Dwi Saputra. Khoroja ibnu Tobibi minal baiti. Tamsim. Telah keluar anak dokter itu dari rumah. Oke. Lanjut. Zahaba ibnul tajiru ila suqi. Apa? Zahaba ibnu tajiri ila suqi. Ila suki. Naam. Telah pergi anak laki-laki yang kaya ke pasar. Tajirun tak kaya. Anak Pedagang. laki-laki pedagang gaya. Apa nih? Anak laki-laki pedagang ke pasar. Naam. Nomor 4. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Oke. Lanjut. Masmur rajuli. Siapa nama pria itu? Namanya pria. Siapa nama pria itu? Namanya pria itu. Lanjut, terakhir. Ibnu man anta. Ana benul waziri. Artinya? Anak ibnu man. Seorang menteri. Anak siapa ini? Saya anaknya menteri. Oh, saya anaknya menteri. Yang ini lagi Ibnu man anta. Ibnu man anta, anaknya siapa kamu? Iya. Nah. Anak Ibnu Waziri itu saya anaknya seorang menteri. Oke, terakhir ya. Putiana, al-kalimatul jadidatun. Al-kalimatul jadidatun. Salah. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata baru ya. Ar-rasulu. Rasul, utusan. Al-ka'bata. Ka'bah ya. Al-ismu. Nama. Al-ibnu. Apa? Laki-laki. Seorang anak laki-laki. Al-ammu. Artinya? Paman. Al-khalu. Paman. Loh, apa bedanya? Paman dari ayah, paman dari ibu. Yang al-ammu paman dari ayah, al-khalu paman dari ibu ya? Ya. Oke. Al-haqibatu. Artinya? Kipas angin ya? Ngawur. Kok ngawur? Tas. Setrika. Tas. Haqibatu. Tas.
Kulkas. Tas. Kalau kulkas itu salijatun kalau nggak salah itu. Bukan kulkas. Maksudnya kulkas itu salijatun. Kalau saya nggak salah ya. Kalau ini hakibatu. Tas itu. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Artinya Mobil. Mobil. asyari'. Asyari'u. Syariah. Artinya Jalan raya. mughlaqun. Maulakun. Maupun Artinya Tutup. tahta. tahta. Bawah. Bawah. Hunaka. Maka Maka. sana. Al-muhandisu. Al-muhandisu. Apa? Insinyur. Insinyur. Jadi kesimpulannya itu adalah mudhofun ilaihi itu artinya kepemilikan. Seperti contoh, sayyaratu mudarrisi. Mobilnya seorang insinyur. Sayyaratu kedudukannya adalah mudhof ya, yang nanti diisarahkan ke mudhofun ilaihi. Siapakah yang di isim yang diidofahkan? Siapa yang maksudnya isim gini. Sayyaratu itu mudhof, al-mudarrisu mudhofun ilaihi. Mudhof akan disandarkan kepada mudhofun ilaihi. Jadi ketika ada isim yang diidofahkan, nah idofahkannya itu ke mudhofun ilaihinya. Seperti itu. Selesai untuk materi dars kelima ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari pelajaran pertama sampai pelajaran kelima, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham? Fahimtum? Insyaallah. Insyaallah. Berarti siap ya minggu depan ujian ya? Insyaallah. Mas Aldi siap ujian? Insyaallah. Kok langsung? Ya, Ana insyaallah akan membuat program setiap 5 pelajaran ya. Setiap kita masuk ke 5 pelajaran yang sudah kita tuntaskan, kita ujian ya. Kita ujian. Ya nanti nggak berat akhi. Mau ujiannya setelah selesai dars kedua, selesai kitab jilid 1 selesai. Enggak lah, nanti numpuk. Numpuk kan ya, kasihan antum nanti. Nanti setiap 5 pelajaran nanti antum ujian. Ujiannya dalam bentuk apa? Karena pertemuan kita 1 kali, Ana nggak mau cuma tulis ya. Ana maunya gabungan, nanti ada tes tulis sama tes baca. Baca Arab gundul. Tapi bukan kayak Ana ya, cuma dari kitab usul lugah. Apakah antum bisa lancar nggak baca kitab baca huruf Arab gundul ini sesuai dengan apa yang antum sudah pelajari? Nanti Ana bikin Ana buat Ana coba tunjukin ke antum nanti ya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nanti jangan lupa beritahu juga ke teman-teman yang tidak hadir pada malam hari ini. Insya Allah rekamannya Ana upload ya. Mohon maaf ya, selama 3 minggu ini Ana belum sempat upload rekamannya. Silakan nanti antum pelajari lagi materi 1 sampai materi terakhir, tambah tasrif mau dimasukkan nggak materinya? Boleh, Masya Allah ya, sudah ya. Semua yang dipelajari ya, apa yang sudah kita bahas nanti Ana masukkan ya. Mudah-mudahan Ana tidak lupa. Mudah-mudahan Ana tidak lupa bikin ujiannya. Dan nanti hasilnya juga nanti Ana nilai nanti. Ya. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ana ucapkan jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan Ana selama sharing bahasa Arab ini.
Semoga apa yang kita bahas ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT, dan juga kita bisa mengangkat kebodohan diri kita. Setelah mengangkat kebodohan diri kita bisa mengamalkannya, kemudian setelah mengamalkannya, kemudian kita bisa mengajarkan kepada orang yang belum paham bahasa Arab. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dwi Saputra, terima kasih Mas Aldi Putra. Jazakallahu khairan, akhi.